Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan lagi dari 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 20. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Pagi hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman mengawali kehidupan kami di hari yang baru ini. Sertai kami ya Tuhan, yang kuasa Roh-Mu yang kudus itu lalu bersabdalah bagi kami. Amin. 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 20 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan, yang maaf 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya, tetapi suami atas tubuhnya sendiri, tetapi suami demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Kewajiban. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak disebutkan apa alasan orang Korintus menulis kepada Paulus yang saya akan meminta persetujuan. Mungkin karena ingin menikmati hidup bebas terhadap tubuhnya, dan kalau yang sudah terlanjur kawin lebih baik pisah atau bercerai. Hidup bebas yang dibayangkan jangan-jangan bebas berbuat yang tidak senonoh, yakni percabulan. Dengan slogan hidup bebas dan dalam masyarakat Korintus cukup kuat mempengaruhi pasangan suami istri dalam jemaat. Dengan slogan itu seakan-akan tidak ada orang yang bisa menentang kebebasannya karena dijamin oleh hukum. Orang boleh buat apa saja atas dirinya meskipun dirinya sudah berstatus sebagai suami atau istri. Bahaya hidup bebas seperti itu yang kemudian disikapi oleh Paulus kembali menyinggung tentang kesatuan daging. Nah, Paulus bicara tentang perkawinan jemaat di Korintus karena memang persoalan perkawinan itu menjadi sesuatu yang tidak penting bagi orang Korintus. Yang terpenting bagi mereka bicara tentang kebebasan, Bapak Ibu. Dikatakan, dan sekarang hal yang tentang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki atau perempuan untuk tidak kawin. Nah, bagian pertama ini menyatakan bahwa ada kecenderungan bahwa kebebasan itu bisa diperoleh ketika seseorang tidak terikat dengan perkawinan. Sehingga dikatakan, ya tetapi mengingat bahwa percabulan, namun ketika seseorang tidak kawin berarti bahwa ada keterbatasan untuk memenuhi hasratnya sebagai manusia. Di sini Paulus mau menegaskan bahwa apapun itu, yang terpenting adalah orang harus menyadari bahwa setiap orang percaya harusnya dia belajar untuk setia kepada pasangannya. Dia katakan bahwa ya seorang laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan sebaliknya. Seorang perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ini bagian pertama. Sudah jelas itu mengikat. Punyaku sendiri satu orang dan sebaliknya. Artinya rasa memiliki itu harus ada. Lalu yang kedua, bahwa ketika seseorang sudah terikat dengan perkawinan berarti dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tapi pasangannya ikut menentukan. Dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang menyangkut diri kita ya pasti harus ada komunikasi.
harus butuh persetujuan sehingga semuanya tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari akan tugas dan tanggung jawab kita serta kewajiban kita sebagai pribadi yang sudah terikat dalam ikatan perkawinan yang kudus. Dan yang terpenting adalah menjaga diri supaya kita tidak terjebak dalam bahaya percabulan, yaitu melakukan segala sesuatu tidak dengan pasangan kita tetapi dengan orang yang bukan pasangan kita. Jadi firman Tuhan ini kita dipanggil untuk menyadari dan menjunjung lembaga perkawinan itu menjadi sesuatu yang sakral di hadapan Allah dan bagi kita sebagai orang percaya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan hari ini kita akan berdoa bersama dengan keluarga 5 keluarga dari sektor 4. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, mari lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan kewajiban kami ketika kami telah mengikatkan diri dalam satu ikatan perkawinan yang kudus. Kewajiban kami adalah menjunjung tinggi nilai-nilai yang harus kami jalani di dalam kehidupan ini. Bahwa keterikatan dalam perkawinan adalah sebuah keterikatan yang sungguh-sungguh sakral di hadapan Tuhan dan tidak mudah dilepaskan. Dikatakan bahwa tanggung jawab adalah bagaimana kami menyadari akan posisi kami sebagai suami maupun sebagai istri, dan keterikatan kita itu membuat kami tidak memiliki diri kami sendiri tapi dimiliki oleh pasangan kami dan sebaliknya. Dan ini mengingatkan kami untuk hidup kudus dalam mengasihi Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini kami berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang dari sektor pelayanan 4. Berdoa bagi keluarga Benyamin Sohuat, keluarga Bapak Max De Air, keluarga Ibu Tabita Uli, keluarga Hendrik William Riwokore, dan keluarga Nyonya Ratna. Bapa, Engkau kenal keluarga-keluarga ini dalam keberadaan mereka sebagai bagian dari jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom dan Pasar. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dalam seluruh aktivitas mereka, dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam pergumulan sekalipun ya Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga ini dalam menjalani hari-hari hidup mereka, terutama di masa-masa ini ya Tuhan. Keberadaan di rumah dan dalam seluruh aktivitas, Tuhan berkati ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, beri hikmat dan kebijaksanaan, terutama di dalam hari tua, di dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, dalam keberadaan anak-anak kekasih, menantu dan cucu-cucu, baik yang bersama-sama maupun yang jauh terpisah satu dengan yang lain. Tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan begitu kuat untuk menopang, menjaga dan memelihara setiap anak-anak Tuhan. Secara khusus kelima keluarga ini, keluarga Bapak Benyamin Sohuat, keluarga Bapak Max De Air, keluarga Ibu Tabita Uli, keluarga Bapak Hendrik William Riwokore, dan keluarga Nyonya Ratna. Dan kami pertaruhkan kehidupan keluarga-keluarga ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, keberadaan jemaat-Mu secara keseluruhan di dalam seluruh tugas, tanggung jawab pekerjaan, di dalam usaha, bahkan dalam pergumulan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing, dalam keberadaan
mereka kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati, memelihara setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau mencukupkan kebutuhan dengan segala cara ya Tuhan, terutama yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu dalam keberadaan mereka, terutama dalam kelemahan tubuh. Bapa sertai dan berkati mereka, beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga. Berdoa secara khusus bagi Bapak Yakub serta Lalong dalam proses persiapan menghadapi radiasi. Tuhan berkati seluruh proses sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di pagi hari ini juga ya Tuhan, berdoa menyerahkan para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terlantar dan terpinggirkan. Tuhan sertai dan berkati. Tuhan pimpin, jaga, pelihara, cukupkan apa yang dibutuhkan, beri hikmat dan beri sukacita. Bersyukur juga bagi jemaat-Mu yang boleh Tuhan tambahkan setahun usia kelahiran maupun perkawinan dalam kehidupan rumah tangga. Limpahkan berkat-Mu, jaga pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar sukacita dan ungkapan syukur boleh terus dinaikkan ke hadapan hadirat. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, pagi hari ini berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, dan juga para pemimpin kami dalam mengambil keputusan dan kebijakan, terutama dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Mencegah atau memutus mata rantai penyebaran adalah sebuah tanggung jawab yang tidak mudah ya Tuhan, karena dibutuhkan kesadaran semua pihak. Berkati para tenaga medis yang bekerja untuk merawat semua pasien, baik yang terdampak COVID, baik yang positif maupun yang dalam pengawasan. Bapa berkati ya Tuhan agar mereka terlindungi juga, dan lewat tangan-tangan mereka boleh bekerja dengan baik untuk menyembuhkan dan memulihkan. Kami berdoa juga bagi setiap pasien, Bapa beri semangat, beri sukacita, agar mereka dapat berpikir positif dan memperoleh pemulihan daripada-Mu. Berdoa terus bagi gereja-Mu, Bapa pimpin, sertai dan berkati para pelayan-Mu, baik penatua, diaken, pengurus pelkatan komisi, demikian juga panitia, baik panitia pembangunan maupun panitia malam dana. Berkati juga ya Tuhan kami semua agar kami bersabar menunggu situasi ini berlalu dan dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, lalu curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian dari pagi hingga malam nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan